Langit sore itu tampak mendung, seolah ikut merasakan duka yang masih menggelayut di kediaman Raihan. Sudah 7 hari sejak Gina, istrinya yang lembut dan pendiam itu, pergi untuk selamanya karena kelelahan kronis yang berujung pada gagal jantung. Rumah yang biasanya hangat dengan aroma masakan Gina, kini terasa dingin, hampa, dan asing. Raihan duduk di tepi tempat tidur mereka, menatap tumpukan pakaian almarhumah istrinya yang harus segera ia rapikan. Tangannya bergetar saat menyentuh sebuah jaket rajut berwarna krem, pakaian favorit Gina yang selalu ia kenakan setiap kali mereka pergi keluar. Bau parfum vanila yang masih tertinggal di serat kain itu menusuk hidung Raihan, membawa kembali kenangan manis yang kini terasa seperti sayatan sembilu. Namun, saat ia hendak melipat jaket itu, jemarinya merasakan sesuatu yang mengganjal di dalam saku kanan. Sebuah gumpalan kertas kecil yang sudah agak lusuh. Dengan rasa penasaran yang bercampur dengan debar jantung yang tak beraturan, Raihan membuka lipatan kertas tersebut. Seketika, matanya membelalak. Itu bukan surat cinta atau catatan belanja. Itu adalah selembar struk transfer bank dengan nominal yang sangat besar, 15 juta rupiah. Tanggal yang tertera adalah tepat 3 hari sebelum Gina jatuh pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Nama penerimanya bukan toko online, bukan pula cicilan rumah, melainkan nama seseorang yang sangat Raihan kenali, namun paling ia benci, Yanti. Yanti adalah adik kandung Raihan sendiri, seorang wanita yang selama ini dikenal manja dan hanya tahu cara meminta uang tanpa mau bekerja. Amarah mulai membakar dada Raihan di tengah rasa dukanya yang mendalam. Mengapa Gina mengirim uang sebanyak itu secara sembunyi-sembunyi? Padahal, selama 3 bulan terakhir, hubungan mereka merenggang hanya karena masalah keuangan. Raihan teringat betul kata-kata kasarnya di malam sebelum Gina masuk rumah sakit. Saat itu, Raihan membentak Gina karena uang tabungan mereka menyusut drastis. "Gina, kamu apakan uang-uang itu? Aku banting tulang kerja lembur. Tapi kamu malah foya-foya tidak jelas. Kamu ini istri yang tidak bisa dipercaya," teriak Raihan kala itu. Gina hanya menunduk diam, air matanya jatuh tanpa suara, tanpa sepatah kata pun pembelaan. Ia hanya berkata pelan, "Maafkan aku, Mas. Nanti Mas akan tahu sendiri." Kini, struk di tangannya menjadi bukti nyata yang menyesakkan dada. Uang yang seharusnya digunakan Gina untuk memeriksakan kesehatannya yang mulai menurun, justru dikirimkan kepada orang lain. Raihan merasa dikhianati oleh istri yang selalu ia anggap polos. Namun, di balik rasa marah itu, sebuah pertanyaan besar menghantuinya. Mengapa Gina rela mati-matian menyimpan rahasia ini bahkan sampai napas terakhirnya? Raihan meremas kertas itu dengan tangan yang gemetar hebat. Ia menyadari bahwa selama ini ia tidak benar-benar mengenal wanita yang tidur di sampingnya. Ternyata, selembar kertas lusuh ini hanyalah awal dari sebuah kotak Pandora yang akan membongkar kebenaran menyakitkan tentang keluarganya sendiri. Raihan masih mematung, meremas truk transfer itu hingga nyaris hancur dalam kepalan tangannya. Nama Yanti, adik kandungnya sendiri, terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak yang menyakitkan. Bagaimana mungkin Gina mengirimkan uang 15 juta rupiah kepada adiknya yang selama ini hanya tahu cara bersenang-senang, sementara untuk membeli vitamin dan buah-buahan saat badannya mulai melemah pun Gina harus berpikir 2 kali? Amarah dan rasa bersalah beradu di dalam dada Raihan, menciptakan sesak yang hampir tak tertahankan. Ia beralih ke laci meja rias Gina yang masih rapi. Dengan tangan gemetar, ia mencari ponsel istrinya yang sejak 7 hari lalu sengaja ia biarkan mati. Saat layar itu menyala, terpampang foto mereka berdua di hari pernikahan. Senyum Gina begitu tulus, sangat kontras dengan bayangan wajah pucatnya yang terakhir kali Raihan lihat di dalam peti jenazah. Raihan memasukkan PIN, tanggal pernikahan mereka. Berhasil. Pesan pertama yang ia buka bukan dari teman atau rekan kerja, melainkan deretan pesan dari kontak yang ia beri nama, Ibu. Namun, pesan-pesan itu bukan berisi doa atau sapaan hangat seorang mertua kepada menantunya. Isinya adalah rentetan kalimat tajam, intimidasi, dan tuntutan yang tidak masuk akal. "Gina, mana kirimannya? Yanti perlu bayar cicilan motor dan beli tas baru. Jangan jadi menantu pelit. Kamu tahu kan Raihan bisa sukses seperti sekarang itu karena doa ibu." Bunyi salah satu pesan sebulan yang lalu. Raihan membaca pesan berikutnya dengan napas yang tertahan. "Jangan berani-berani mengadu ke Raihan kalau kamu tidak mau hubungan kalian hancur. Raihan itu sangat sayang sama ibu. Dia tidak akan percaya kalau kamu menjelek-jelekan ibunya sendiri." Dak.
Jantung Raihan serasa berhenti berdetak. Selama ini, ia selalu membanggakan ibunya sebagai sosok wanita yang sabar dan bersahaja. Ternyata, di balik punggungnya, ibunya telah menjelma menjadi sosok yang menekan Gina tanpa ampun. Raihan teringat kembali hari-hari di mana ia pulang kerja dan menemukan Gina hanya makan nasi putih dengan kerupuk. Saat itu Gina hanya tersenyum dan berkata sedang tidak nafsu makan, padahal kenyataannya uang belanja yang ia berikan telah ludes dirampas oleh ibu dan adiknya sendiri. Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan? Bisik Raihan lirih. Suaranya pecah menjadi isak tangis yang tertahan. Ia teringat betapa kejinya ia menyebut Gina sebagai istri yang tidak pandai bersyukur, hanya karena Gina tidak bisa menjelaskan kemana larinya uang-uang itu. Pencarian Raihan tak berhenti di sana. Ia menggulir pesan lebih jauh dan menemukan sebuah foto yang dikirimkan Gina ke ibunya. Foto itu memperlihatkan tangan Gina yang kurus sedang memegang botol obat yang sudah kosong, dengan pesan singkat yang menyayat hati. Ibu, uang untuk obat Gina bulan ini sudah Gina kirimkan semua untuk Yanti. Tolong jangan minta lagi bulan depannya, Bu. Kasihan Mas Raihan sedang stres banyak kerjaan di kantor. Raihan jatuh terduduk di lantai yang dingin, memeluk ponsel itu di dadanya. Kenyataan ini jauh lebih menyakitkan daripada pengkhianatan manapun. Gina tidak pernah mengkhianatinya. Gina justru sedang menjadi tameng, melindungi Raihan dari kebusukan keluarganya sendiri dengan mempertaruhkan nyawanya. Namun, saat Raihan mengira penderitaan ini sudah mencapai puncaknya, sebuah notifikasi pesan baru muncul di ponsel Gina. Pesan dari nomor tak dikenal yang berisi, "Urusan kita belum selesai, Gina. Kalau uang itu tidak segera ada, rahasia tentang suamimu akan aku bongkar sekarang juga." Siapakah pengirim pesan misterius itu? Dan rahasia apa lagi yang Gina sembunyikan demi melindungi Raihan? Raihan menatap layar ponsel yang masih menyala itu dengan napas menderu. Kalimat, "Rahasia tentang suamimu akan aku bongkar," terus berdenyut di kepalanya, menciptakan rasa ngeri yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa seperti orang buta yang baru saja dipaksa melihat dunia yang penuh dengan duri. Ternyata, penderitaan Gina bukan hanya karena tekanan dari ibu dan adiknya, melainkan ada sosok lain yang sedang menjerat leher istrinya secara perlahan. Belum sempat Raihan mencerna ancaman itu, suara ketukan pintu depan yang keras dan tidak sabaran memecah keheningan malam. Raihan tersentak. Ia melirik jam dinding, pukul 9 malam. Siapa yang bertamu di jam segini ke rumah seorang duda yang baru saja kehilangan istrinya? Dengan langkah berat dan hati yang dipenuhi kecurigaan, Raihan berjalan menuju pintu. Begitu pintu terbuka, seorang pria berjaket kulit hitam dengan wajah kasar berdiri di sana. Pria itu tidak menunjukkan rasa simpati sedikit pun atas duka yang sedang menyelimuti rumah itu. Ia justru melongok ke dalam, mencari-cari sosok yang sudah tidak ada. "Mana Gina? Dia janji akan menyerahkan sisa uangnya sore ini. Sudah saya tunggu di tempat biasa, tapi dia tidak muncul." Suara pria itu berat dan menekan. Raihan mengepalkan tinjunya. "Gina sudah meninggal 7 hari yang lalu. Siapa kau dan urusan apa yang kau miliki dengan istriku?" Pria itu tampak terkejut sejenak, namun ekspresinya segera berubah menjadi seringai sinis. "Oh, jadi dia sudah mati? Pantas saja ponselnya tidak aktif. Tapi urusan uang tidak ikut terkubur bersama mayat, Pak Raihan. Istri Anda berhutang besar pada saya untuk menebus dosa Anda di kantor setahun yang lalu." Darah Raihan serasa membeku. "Dosa apa maksudmu?" Pria itu mengeluarkan sebuah amplop coklat dari balik jaketnya dan melambai-lambaikannya di depan wajah Raihan. "Ingat kasus hilangnya dana proyek 500 juta yang hampir membuat Anda dipenjara? Anda pikir Anda lolos karena keberuntungan? Istri Anda yang datang memohon pada saya agar tidak menyerahkan bukti palsu yang dibuat oleh atasan Anda ke kepolisian. Dia membayar saya setiap bulan agar bukti ini tetap tersimpan di saku saya." Raihan terhuyung. Ia harus berpegangan pada daun pintu agar tidak jatuh pingsan. Setahun yang lalu, ia memang hampir hancur karena difitnah melakukan korupsi, namun tiba-tiba kasus itu menguap begitu saja. Ia mengira kebenaran telah menang, tapi nyatanya, Gina telah melakukan transaksi dengan iblis demi menyelamatkannya. "Dia membayar dengan apa?" tanya Raihan dengan suara serak, hampir tak terdengar. "Dengan apa saja yang dia punya," jawab pria itu dingin. "Perhiasannya, tabungannya,
Bahkan dia mengambil kerja lembur bagi budahannya untuk memastikan Anda tetap bisa tidur nyenyak di rumah ini tanpa tahu apa-apa. Sekarang, karena dia sudah tidak ada, Anda yang harus melunasinya. Atau besok, dokumen ini akan ada di meja direktur Anda. Setelah pria itu pergi dengan ancaman yang menggantung, Raihan menutup pintu dan merosot ke lantai. Ia menangis sejadi-jadinya, meraung dalam kehampaan ruang tamu. Ia mengingat betapa seringnya ia mengeluh lelah sepulang kerja, sementara Gina, yang menanggung beban 10 kali lebih berat, selalu menyambutnya dengan senyum dan segelas air hangat. Kini ia sadar, selembar kertas terakhir di saku jaket krem itu hanyalah puncak gunung es dari pengorbanan Gina yang luar biasa. Raihan merasa menjadi manusia paling rendah di bumi, pria yang merasa paling berjasa, padahal ia hidup di atas darah dan air mata istrinya yang ia sia-siakan. Lantai ruang tamu yang dingin itu terasa seperti makam bagi harga diri Raihan. Bayangan pria berjaket kulit tadi masih menari-nari di pelupuk matanya, membawa kenyataan pahit bahwa hidupnya yang tenang selama setahun terakhir hanyalah sebuah kepalsuan yang dibayar mahal oleh nyawa istrinya. Gina tidak hanya menghadapi intimidasi dari mertuanya, tapi juga memikul beban dosa yang bukan miliknya. Dengan sisa tenaga yang ada, Raihan menyeret langkahnya menuju kamar tidur, mencari kunci kecil yang pernah ia lihat Gina sembunyikan di dalam bingkai foto pernikahan mereka. Setelah bingkai itu dibuka, sebuah kunci perak kecil jatuh ke telapak tangannya. Kunci itu membuka sebuah kotak kayu tua di bawah kolong tempat tidur, tempat Gina menyimpan benda-benda paling pribadinya. Di dalamnya, Raihan menemukan sebuah buku agenda sederhana bersampul biru. Saat membukanya, tangis Raihan pecah seketika. Itu bukan buku harian biasa, melainkan buku log perjuangan Gina untuk bertahan hidup. Di sana, Gina mencatat setiap rupiah yang ia hasilkan dari pekerjaan sampingan yang tidak pernah Raihan ketahui. Senin, cuci gosok di rumah Bu RT, 50.000. Selasa, jahit payet kebaya, 100.000. Rabu, freelance admin toko bangunan, sampai jam 2 pagi. Lembar demi lembar berisi daftar pekerjaan kasar yang dilakukan Gina di sela-sela tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Semua itu dilakukan Gina agar Raihan tidak perlu tahu bahwa uang gaji bulanan mereka ludes dirampas oleh ibu dan adiknya, serta untuk membayar uang tutup mulut kepada pria pemeras itu. Namun, yang paling menghancurkan hati Raihan adalah catatan di halaman paling belakang yang bertanggal 2 minggu sebelum Gina tiada. Tulisan tangannya tampak gemetar dan tidak rapi. Hari ini kepalaku sangat sakit dan dadaku sesak, tapi Pak Baskoro bilang dia butuh tambahan uang lagi kalau aku ingin bukti palsu tentang Mas Raihan tetap hangus. Maafkan aku, Mas, aku terpaksa menjual cincin kawin kita. Aku bilang pada Mas kalau cincin itu hilang saat aku mencuci, padahal aku tidak sanggup melihat Mas memakai seragam tahanan. Raihan meraung, memukul dadanya sendiri yang terasa sesak. Pak Baskoro adalah atasan sekaligus mentor yang selama ini ia puja dan hormati. Ternyata, orang yang paling ia percayai di kantor adalah serigala berbulu domba yang menjebaknya, lalu memeras istrinya di saat ia sedang tidak berdaya. Gina tahu segalanya. Gina memikul beban kebenaran itu sendirian agar Raihan tetap bisa menatap dunia dengan kepala tegak. Raihan teringat betapa sombongnya ia saat menceritakan keberhasilannya lepas dari kasus kantor setahun lalu. Ia merasa hebat, sementara Gina hanya tersenyum pucat sambil memijat kakinya yang bengkak karena kelelahan bekerja seharian. Kini, kotak Pandora itu telah terbuka sepenuhnya. Rasa cinta, benci, dan dendam menyatu menjadi kobaran api di dalam diri Raihan. Ia tidak akan membiarkan pengorbanan Gina sia-sia. Jika Gina telah memberikan nyawanya untuk melindungi Raihan, maka kini giliran Raihan yang akan menghancurkan siapapun yang telah menyiksa istrinya, termasuk keluarganya sendiri. Raihan menatap jemari tangannya sendiri yang masih melingkar cincin kawin, lalu beralih menatap foto Gina di atas meja. Dadanya terasa sesak membayangkan Gina harus berbohong soal cincinnya yang hilang, hanya demi menutupi fakta bahwa perhiasan itu telah berubah menjadi uang tutup mulut. Amarah yang tadinya meledak-ledak kini berubah menjadi api dingin yang membeku di dalam hati. Dengan buku agenda biru di satu tangan dan struk transfer di tangan lainnya, Raihan melangkah keluar rumah. Tujuannya hanya satu, rumah ibunya, tempat di mana Yanti biasanya memamerkan hasil rampasannya. Sesampainya di sana, pemandangan di halaman rumah itu membuat darah Raihan mendidih. Sebuah motor metik keluaran terbaru terparkir gagah dengan pita merah yang masih menempel di spionnya. Di teras, suara tawarannya Yanti terdengar sedang memamerkan tas branded baru kepada teman-temannya. Ia tampak begitu bahagia,
Seolah-olah kakak iparnya tidak baru saja dikuburkan 7 hari yang lalu. Bagus ya motor barunya, Yan? Hasil keringat siapa itu? Suara Raihan menggelegar, memutus tawa di teras itu. Yanti tersentak. Wajahnya pucat pasi melihat kakaknya berdiri dengan tatapan mata yang seolah ingin menembus jantungnya. Setelah teman-temannya pergi dengan terburu-buru, Yanti mencoba memasang wajah tak berdosa. Mas Raihan ini hadiah dari teman, Mas. Kok Mas kesini tidak bilang-bilang? Raihan tidak menjawab. Ia melangkah maju dan melemparkan struk transfer 15 juta itu tepat ke wajah adiknya. Hadiah dari teman? Atau hasil memeras Gina sampai dia tidak punya uang untuk beli obatnya sendiri? Jawab, Yanti. Ibu Raihan keluar karena mendengar keributan. Bukannya menenangkan, beliau justru berdiri di depan Yanti seolah melindungi anak kesayangannya itu. Raihan, ada apa ini? Kenapa kamu membentak adikmu? Gina itu memang sudah kewajibannya membantu keluarga suaminya. Dia sendiri yang bilang kalau dia ikhlas. Ikhlas, Bu. Ibu bilang ikhlas. Raihan tertawa getir. Tawanya terdengar menyakitkan. Ia membuka buku agenda biru milik Gina dan membacanya dengan suara gemetar. Di sini Gina mencatat, dia harus mencuci baju di 5 rumah orang setiap hari hanya untuk memenuhi permintaan ibu dan Yanti. Dia sakit, Bu. Dadanya sesak, tapi dia tidak berani ke dokter karena uangnya ibu ambil terus. Apa ibu tahu? Bahkan cincin kawinnya pun dijual untuk menyelamatkan aku dari fitnah di kantor karena ibu selalu menuntut uang lebih. Ibu Raihan terdiam, wajahnya menegang namun masih berusaha mengelak. Tapi Raihan belum selesai. Ia menatap motor baru itu dengan muak. Motor ini dibayar dengan nyawa Gina, Yanti. Setiap putaran rodanya adalah detak jantung Gina yang terhenti karena kelelahan. Mulai detik ini, jangan harap ada 1 rupiah pun mengalir dari kantongku ke rumah ini. Raihan berbalik pergi, mengabaikan teriakan histeris ibunya yang menyebutnya anak durhaka. Di dalam mobil, ia memukul setir dengan keras. 1 urusan keluarga sudah ia putus. Namun masih ada 1 iblis lagi yang harus ia hadapi, Pak Baskoro. Orang yang telah memeras Gina dengan memanfaatkan ketakutan terbesarnya. Raihan mengambil ponselnya, menghubungi nomor pria berjaket kulit kemarin malam. Bawa dokumen aslinya ke kafe depan kantor besok pagi. Aku akan membayar, tapi bukan dengan uang. Raihan melajukan mobilnya menembus kegelapan malam dengan napas yang masih memburu. Teriakan, anak durhaka, dari ibunya masih terngiang. Namun suara itu kalah nyaring dengan jeritan batinnya yang meratapi nasib Gina. Selama ini, rumah ibunya adalah tempat yang ia anggap sebagai pelabuhan kasih sayang, namun ternyata di sanalah tempat di mana darah istrinya perlahan-lahan dihisap hingga kering. Kini, tujuannya adalah sebuah kafe remang-remang di pinggiran kota, tempat ia akan bertemu dengan Jaka, pria berjaket kulit yang memegang kunci kehancuran Pak Baskoro. Di sudut kafe yang sepi, Jaka sudah menunggu dengan sebuah amplop coklat tebal. Tanpa banyak bicara, Raihan menyodorkan sejumlah uang, tabungan terakhir yang ia miliki. Jaka memberikan amplop itu. Di dalamnya terdapat salinan log audit digital dan surat pernyataan palsu yang selama ini digunakan untuk menjebak Raihan setahun lalu. Namun, yang membuat ulu hati Raihan benar-benar perih adalah sebuah rekaman suara di dalam flash disk kecil. Raihan memasang earphone dan memutar rekaman itu. Terdengar suara Pak Baskoro yang tertawa renyah. Suara yang selama ini Raihan anggap sebagai suara mentor yang bijak. Biarkan saja si Raihan merasa dia selamat karena keberuntungan. Selama istrinya yang lugu itu masih takut suaminya di penjara, dia akan terus mengirimkan uang padaku. Wanita itu luar biasa. Dia bahkan rela bekerja di 2 tempat hanya agar suaminya tetap bisa jadi karyawan teladan di kantorku. Ucap Baskoro dalam rekaman itu. Dunia Raihan serasa runtuh untuk kesekian kalinya. Pria yang ia anggap sebagai ayah kedua di kantor, pria yang datang ke pemakaman Gina dengan wajah penuh simpati, ternyata adalah iblis yang memeras keringat istrinya. Gina tahu bahwa Pak Baskoro adalah dalangnya, namun ia memilih diam dan membayar karena ia tahu Raihan sangat mengagumi pria itu. Gina tidak ingin menghancurkan harga diri dan kepercayaan Raihan pada dunianya. Keesokan paginya, Raihan masuk ke kantor dengan kemeja putih yang licin dan wajah yang tenang, meski matanya masih sembab. Rekan-rekan kantornya menyapa dengan nada prihatin, termasuk Pak Baskoro yang langsung menghampirinya dan menepuk bahunya dengan akrab. Raihan, kalau kamu masih butuh waktu untuk berduka, pulanglah.
Kantor bisa tanpamu sehari 2 hari. Kita semua kehilangan Gina, ucap Baskoro dengan nada bicara yang begitu lembut, sangat kontras dengan rekaman suara yang Raihan dengar semalam. Raihan menatap mata pria tua itu, mencari sedikit saja rasa bersalah, namun ia hanya menemukan lubang hitam kemunafikan. Terima kasih, Pak. Tapi saya merasa Gina ada di sini hari ini. Dia ingin saya menyelesaikan apa yang sudah dia mulai, jawab Raihan dengan nada datar yang menusuk. Baskoro hanya tersenyum tipis, tidak menyadari bahwa di dalam tas kerja Raihan, sebuah bom waktu berupa bukti-bukti kejahatannya siap diledakkan. Saat jam rapat besar dimulai, Raihan berdiri di depan semua jajaran direksi. Tangannya meraba selembar kertas terakhir di saku kemejanya, pesan singkat dari Gina yang baru ia temukan tadi pagi. Mas, jika suatu saat kebenaran ini terungkap, jangan benci dunia. Cukup jadilah pria yang lebih kuat dariku. Raihan menarik napas panjang. Inilah saatnya. Ia tidak hanya akan membersihkan namanya, tapi ia akan menyeret semua orang yang telah menginjak-injak hidup Gina ke dalam jurang yang sama. Dinginnya pendingin ruangan di lantai paling atas gedung perkantoran itu tak mampu mendinginkan gejolak api yang membakar dada Raihan. Di depannya, jajaran direksi duduk dengan wajah kaku, sementara Pak Baskoro sedang berdiri di depan layar proyektor, memaparkan rencana ekspansi perusahaan dengan suara penuh wibawa. Sesekali, pria tua itu melirik Raihan dengan senyum tipis yang tampak seperti penghinaan terselubung. Baginya, Raihan hanyalah bidak catur yang sudah kehilangan ratunya dan tak lagi punya daya untuk melawan. Namun, saat Baskoro hendak menutup presentasinya, Raihan perlahan berdiri. Suara gesekan kursinya di lantai marmer menciptakan bunyi melengking yang memutus keheningan. Interupsi, Pak Direktur. Suara Raihan tenang, namun memiliki tekanan yang membuat semua orang menoleh. Sebelum kita bicara tentang masa depan perusahaan, ada satu akun rahasia dan satu laporan audit setahun lalu yang belum benar-benar selesai. Dan saya rasa, Pak Baskoro adalah orang yang paling paham soal ini. Wajah Pak Baskoro berubah seketika. Dari merah padam menjadi pucat pasi dalam hitungan detik. Raihan, jangan bawa-bawa masalah pribadi ke sini. Kamu masih berduka, emosimu tidak stabil. Ucap Baskoro mencoba menenangkan keadaan, namun suaranya terdengar bergetar. Tanpa memedulikan gertakan itu, Raihan melangkah ke depan dan menancapkan flash disk yang ia bawa. Layar proyektor yang tadinya menampilkan grafik keuntungan, kini berganti menjadi rekaman audio yang suaranya memenuhi seluruh ruangan. Suara tawa Baskoro saat menghina Gina, suara saat ia merancang skenario untuk memeras keringat seorang wanita yang sedang sekarat demi menutupi korupsinya sendiri, terdengar sangat jelas. Semua mata tertuju pada Baskoro yang kini tampak seperti pencuri yang tertangkap basah. Raihan menatap pria itu dengan tatapan kosong yang mematikan. Selama 1 tahun, istriku mencuci baju di rumah orang, menjahit sampai pagi, dan menjual cincin kawin kami hanya untuk memuaskan kerakusan Anda. Dia melakukan itu semua bukan karena dia takut pada Anda, tapi karena dia terlalu mencintaiku dan tidak ingin melihatku hancur karena fitnah yang Anda buat. Air mata Raihan jatuh, tapi ia tidak menyekanya. Ia mengeluarkan selembar kertas terakhir yang ia temukan di saku kemejanya, pesan singkat dari Gina yang memintanya untuk menjadi pria yang kuat. Gina sudah tidak ada, Pak Baskoro. Tapi dia meninggalkan bukti-bukti ini agar aku bisa membersihkan nama baikku dan menghancurkan siapapun yang sudah menginjak-injak kehormatannya. Hari ini, saya tidak hanya menuntut keadilan untuk saya, tapi saya menuntut setiap tetes keringat istri saya yang Anda ambil secara paksa. Suasana rapat berubah menjadi ricuh. Direktur utama berdiri dengan wajah penuh amarah, memerintahkan petugas keamanan untuk segera membawa Pak Baskoro keluar. Saat pria tua itu diseret melewati Raihan, ia sempat berbisik dengan penuh kebencian. Kau pikir kau sudah menang? Kau tetap kehilangan dia, Raihan. Dia mati karenamu. Kata-kata itu menghujam jantung Raihan, namun ia tidak goyah. Ia tahu perjalanannya belum selesai. Masih ada satu kebenaran lagi yang tersimpan dalam riwayat medis Gina yang harus ia selidiki, karena ia curiga kematian istrinya bukan sekadar karena kelelahan biasa. Dia mati karenamu. Kalimat terkutuk dari Pak Baskoro itu terus terngiang di telinga Raihan, berdenyut bersama detak jantungnya yang kian kencang. Meskipun ia baru saja menghancurkan karir pria itu, kemenangan itu terasa hambar. Raihan merasa seperti memenangkan perang di atas tanah yang sudah hangus. Dengan langkah lunglai, ia meninggalkan gedung kantor dan memacu mobilnya menuju rumah sakit Medika,
tempat di mana Gina mengembuskan napas terakhirnya 7 hari yang lalu. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya tentang diagnosa kelelahan kronis itu. Sesampainya di sana, Raihan menemui Dr. Sarah, dokter spesialis jantung yang menangani Gina di saat-saat terakhirnya. Dr. Sarah menatap Raihan dengan pandangan yang sulit diartikan, perpaduan antara iba dan sedikit kekecewaan. "Saya pikir Anda sudah tahu, Pak Raihan," ucap Dr. Sarah sambil membuka sebuah map rekam medis yang selama ini tidak pernah sampai ke tangan Raihan. Ibu Gina sebenarnya memiliki kelainan katup jantung sejak setahun yang lalu. Itu kondisi yang serius, tapi sebenarnya bisa ditangani dengan operasi. Raihan terpaku. Operasi? Kenapa dia tidak pernah bilang? Kenapa dia hanya bilang dia cuma butuh istirahat? Dokter Sarah menghela napas panjang, lalu menyodorkan selembar kertas formulir resmi rumah sakit yang ditandatangani oleh Gina 3 bulan lalu. Itu adalah surat pembatalan tindakan operasi. Ibu Gina sudah menjadwalkan operasi itu. Namun, seminggu sebelum hari H, dia datang ke sini dengan mata sembab dan meminta semua uang deposit operasinya ditarik kembali. Dia bilang ada kebutuhan keluarga yang jauh lebih mendesak daripada nyawanya sendiri. Tangan Raihan gemetar hebat saat membaca tanggal pembatalan itu. Itu adalah tanggal yang sama saat ibunya meminta uang untuk biaya pengobatan darurat, ayahnya yang ternyata hanya karangan, dan tanggal yang sama saat Yanti merengek meminta motor baru. Di saat Gina seharusnya berada di ruang operasi untuk menyelamatkan nyawanya, ia justru sedang duduk di depan ATM, mentransfer uang nyawanya untuk keserakahan orang lain. Namun, kejutan pahit itu belum berakhir. Dokter Sarah menyerahkan sebuah amplop kecil yang terselip di rekam medis tersebut. "Ini ditinggalkan Ibu Gina untuk Anda. Dia berpesan agar saya memberikannya jika Anda datang mencari jawaban." Di dalamnya, terdapat selembar kertas terakhir yang permukaannya tampak bergelombang, bekas tetesan air mata yang mengering. Tulisan Gina di sana begitu lirih, "Mas Raihan, saat Mas membaca ini, mungkin aku sudah tidak ada. Jangan salahkan Ibu atau Yanti. Aku memilih ini karena aku tidak sanggup melihat Mas menanggung malu di kantor atau melihat keluarga Mas berantakan. Aku hanya ingin Mas bahagia, meskipun aku tidak bisa lagi menemanimu menikmatinya. Maafkan jantungku yang tidak sekuat cintaku padamu." Raihan merosot di kursi lorong rumah sakit yang dingin. Ia meraung tanpa suara, menekan dadanya yang terasa seperti dihantam godam raksasa. Gina tidak mati karena takdir yang kejam. Gina mati karena ia dikelilingi oleh orang-orang yang hanya tahu cara mengambil, tanpa pernah memberi. Dan Raihan, suami yang seharusnya melindunginya, adalah orang paling buta yang membiarkan semua itu terjadi. Di tengah isak tangisnya, ponsel Raihan bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor Yanti. "Mas, Ibu pingsan gara-gara Mas putus uang bulanan. Mas tega banget sih sama orang tua sendiri? Cepat ke sini atau Mas bakal menyesal seumur hidup." Raihan menatap pesan itu dengan mata merah yang dipenuhi kebencian. Penyesalannya sudah mencapai puncak, dan kini, ia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Pesan singkat dari Yanti itu menjadi pemantik terakhir yang membakar habis sisa-sisa kesabaran Raihan. Dengan tangan yang masih gemetar memegang surat pembatalan operasi Gina, Raihan memacu mobilnya kembali ke rumah ibunya. Kali ini, tidak ada lagi rasa hormat atau kewajiban yang tersisa. Yang ada hanyalah amarah dingin dari seorang pria yang baru menyadari bahwa ia telah membiarkan malaikatnya disembelih oleh keluarganya sendiri. Sesampainya di sana, Raihan langsung mendobrak pintu depan. Di ruang tamu, ia melihat ibunya terbaring di sofa dengan kompres di dahi, dikelilingi oleh Yanti yang sibuk mengipasi sambil mengomel. Akhirnya datang juga. "Lihat Mas, Ibu sampai pingsan begini karena kepikiran Mas yang tega memutus uang bulanan. Mas mau jadi anak durhaka?" teriak Yanti tanpa rasa malu sedikitpun. Raihan tidak berteriak. Ia melangkah perlahan menuju meja kopi dan melemparkan surat medis dari rumah sakit serta catatan harian biru milik Gina tepat di depan wajah Yanti. "Baca ini," ucap Raihan dengan suara yang begitu rendah hingga terdengar mengerikan. "Baca setiap kata di sana, jika kau masih punya sisa nurani." Yanti membaca dokumen itu dengan malas, namun perlahan matanya membelalak. Wajahnya yang tadi merah karena marah, perlahan memucat. Ibu Raihan pun diam-diam membuka matanya, melirik ke arah kertas-kertas itu. Ini adalah bukti bahwa Gina seharusnya menjalani operasi jantung 3 bulan lalu. Suara Raihan mulai pecah. Tapi dia membatalkannya. Dia menarik kembali deposit uang operasinya karena di hari yang sama,
Ibu meneleponnya sambil menangis minta uang untuk hutang fiktif ayah, dan kau, Yanti, kau merengek minta motor baru untuk pamer pada teman-temanmu. Uang yang kalian pakai untuk bersenang-senang itu bukan uang sisa belanja. Itu adalah uang nyawa Gina. Keheningan yang mematikan menyergap ruangan itu. Ibu Raihan bangkit dari sofa, tangannya gemetar. Raihan, ibu. Ibu tidak tahu kalau Gina sakit separah itu. Dia bilang dia baik-baik saja. Tentu saja dia bilang begitu. Karena dia terlalu mencintaiku, dan dia tahu aku sangat mencintai kalian. Raung Raihan, air matanya kini mengalir deras. Kalian memanfaatkannya. Kalian menghisap hidupnya sampai kering. Setiap kali kalian memakai motor itu, setiap kali ibu makan enak dari uang hasil Gina mencuci baju orang lain, kalian sedang memakan dagingnya sendiri. Dia mati bukan karena kebetulan. Dia mati karena keserakahan kalian. Raihan mengambil kunci motor metik baru milik Yanti dari atas meja dan melemparnya ke lantai. Jual motor ini, jual semua barang yang kalian beli dari keringat Gina. Bayar sisa hutang yang ditinggalkannya kepada pemeras di kantor. Dan setelah itu, jangan pernah cari aku lagi. Mulai hari ini, aku tidak punya ibu, dan aku tidak punya adik. Raihan berbalik, meninggalkan jeritan histeris ibunya yang kini benar-benar pingsan dan tangisan ketakutan Yanti. Di tengah kepedihan yang luar biasa, Raihan tahu masih ada satu babak lagi yang harus ia selesaikan. Ia harus menjemput selembar kertas terakhir yang tertinggal di bawah nisan Gina, sebuah rahasia yang bahkan ia sendiri belum siap untuk mengetahuinya. Langkah Raihan terasa sangat berat saat ia meninggalkan rumah masa kecilnya yang kini terasa seperti sarang kepalsuan. Ia mengabaikan suara tangis ibunya dan teriakan Yanti yang memanggil namanya. Pintu hati Raihan telah tertutup rapat, terkunci oleh kenyataan bahwa keserakahan mereka telah merenggut nyawa Gina. Di bawah langit senja yang memerah seperti luka, Raihan memacu mobilnya menuju satu-satunya tempat di mana ia bisa merasakan kedamaian, makam Gina. Suasana pemakaman begitu sepi, hanya desis angin yang menggoyang dedaunan Kamboja. Raihan bersimpuh di depan gundukan tanah yang masih basah itu. Ia mengusap batu nisan yang bertuliskan nama wanita yang telah memberikan segalanya untuknya. Saat ia sedang membersihkan sisa-sisa kelopak bunga yang kering, jemarinya menyentuh sebuah botol kecil yang terkubur sedikit di dalam tanah, tepat di bawah nisan. Di dalamnya terdapat gulungan kertas kecil yang dibungkus plastik rapat. Raihan membukanya dengan tangan bergetar. Ini adalah kertas terakhir yang sebenarnya, surat yang ditulis Gina tepat di malam sebelum ia pingsan untuk terakhir kalinya. Mas Raihan, suamiku sayang, maafkan aku jika selama ini aku banyak berbohong. Aku tahu Mas pasti akan menemukan semua rahasia ini suatu hari nanti. Mungkin Mas akan marah, mungkin Mas akan benci pada ibu dan Yanti. Tapi tolong, demi aku, jangan biarkan kebencian itu menghancurkan hidupmu. Aku tidak menyesal telah memberikan segalanya untukmu. Bagiku, melihatmu tetap bisa tersenyum dan bekerja dengan tenang adalah obat bagi semua rasa sakitku. Hiduplah dengan bahagia, Mas. Cari kebahagiaanmu sendiri, karena misiku menjagamu sudah selesai. Aku mencintaimu, lebih dari nyawaku sendiri. Air mata Raihan tumpah, membasahi surat itu. Di detik itu, Raihan menyadari bahwa pengampunan Gina jauh lebih besar daripada dosa orang-orang yang menyakitinya. Gina tidak ingin Raihan hidup dalam dendam. Ia ingin Raihan hidup dalam kebebasan. Raihan memeluk nisan itu erat, melepaskan semua sesak yang selama ini menghimpit dadanya. Ia berjanji, mulai hari ini, ia akan memulai hidup baru, hidup yang jujur, hidup yang menghargai setiap detik, dan hidup yang akan selalu mengenang Gina sebagai pahlawan sejatinya. Raihan berdiri, menatap langit yang kini mulai gelap namun bertabur bintang. Ia meninggalkan makam itu bukan dengan beban, melainkan dengan kekuatan baru. Ia telah kehilangan segalanya, namun ia memenangkan satu hal yang paling berharga, arti cinta yang sesungguhnya. Kesimpulan, kisah Raihan dan Gina adalah pengingat pahit bagi kita semua bahwa cinta bukan hanya soal kata-kata indah, melainkan tentang pengorbanan yang seringkali tidak terlihat. Jangan sampai kita baru menyadari kasih sayang pasangan kita setelah mereka tiada. Hargailah setiap kejujuran, dan jangan biarkan keserakahan keluarga atau ambisi pribadi membutakan mata hati kita terhadap orang yang paling tulus mencintai kita. Bagaimana pendapat kalian tentang keputusan Raihan untuk memutus hubungan dengan ibu dan adiknya? Apakah menurut kalian itu tindakan yang benar, atau terlalu kejam?
Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah karena saya sangat ingin mendengarnya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe saluran ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita dramatis lainnya yang menguras emosi dan memberikan pelajaran hidup. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.